inisiatif buat bikin sumur. Heeh. Ya, kan kami manggil tukang sumurnya tuh. Dan ternyata tukang sumurnya itu salah satunya itu adalah ustadz yang memang paham lah dengan hal-hal kayak gitu. Hal-hal gaib seperti itu dia paham gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Amma ba'du. Para pecinta Kamis Misteri dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya hormati, hari ini bertemu kembali bersama kami di dalam program Kamis Misteri ya. Di sini Kamis Misteri seperti biasa, dan ini agak beda ya. Semoga ini jelas suaranya dan kualitasnya, semoga enggak inilah. Jadi kali ini saya juga live di TikTok. Tapi untuk yang belum sempat nonton di TikTok, bisa nonton di YouTube ya. Itu lebih maksimal lagi karena ada backsoundnya. Karena TikTok ini sebagai media saja. Ya. Dan di sini seperti biasa Kamis Misteri akan selalu membawa kisah-kisah yang seru, kisah-kisah yang seram, yang aneh ya. Wadikul ada di luar nalar logika, bahkan ya bisa saja. Nah, ini tentunya dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Bisa saja mengulang kalau memang dia punya cerita lagi. Gitu. Dan ini lepas dari misalnya fiksi atau nyata, itu tergantung pikiran sendiri. Kalau percaya monggo, andaikan ini fiksi anggap saja sebagai hiburan dan menjadi pelajaran untuk kita. Okay? Nah, langsung saja di sini saya sudah mendatangkan satu narasumber, yang mana narasumber ini sudah ini ya, apa namanya, pengisian daya mulai, daya baterai 20. Gitu, ada iklan nggak apa-apa lah. Sudah ini ya, saya cerita ke saya juga untuk pengalamannya. Namanya Mbak Indri dari Sumedang. Teh Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tio. Alhamdulillah. Wah, ini gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Baik ya. Baik aja apa baik banget? Ya. Yang mana ya? Ya, ini sebelum menceritakan kisah horornya, seperti biasa kebiasaan Kamis Misteri perkenalan sedikit ya. Ini untuk Teh Indri ya. Ya, atau Mbak Indri ini sendiri masih sekolah atau gimana? Gitu, nggak apa-apa. Apa adanya? Masih sekolah. Kelas berapa? Ya, kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 SMP, berarti kelas 2 ya? Ya. Iya. Dari Jawa Barat ke ya, Sundanya? Ya, ya Sunda. Kumaha jamang Teh. Alhamdulillah. Sawalerna. Oke Teh. Nah, ini ya sebaliknya gitu. Sebaliknya ya. Nah, di sini, nah ini kan di Kamis Misteri ini kan identik dengan kisah horor. Nah, katanya untuk Mbak Indri atau Teh Indri ini katanya punya kisah horor, katanya wah pokoknya ini intinya hubungan dengan ruqyah katanya, tapi nggak tahu kisahnya bagaimana. Iya sih. Nah, ini bisa diceritakan Teh pelan-pelan. Ya, kami persilakan Teh. Ya. Jadi waktu itu di daerah aku tuh lagi susah air. Nah, jadi keluarga kami inisiatif buat bikin sumur. Ya, kan kami manggil tukang sumurnya tuh. Dan ternyata tukang sumurnya itu salah satunya itu adalah ustadz yang memang paham lah dengan hal-hal kayak gitu. Hal-hal gaib seperti itu dia paham gitu ya. Iya.
Pas dia lihat aku kayak heran, kayak ini ada sesuatu di tubuhnya katanya gitu. Oh, mungkin Oh ya ini nanti apa, terbut sama uh-uh. batinnya gitu mungkin ya. Di saat itu jadi Ya, melihat sesuatu di tubuh kamu gitu ya. Ya lanjut. Aku heran lah, lihat apa gitu, ada sesuatu apa. Ya nanti saya panggil teman saya aja buat ngobatin, buat diobati gitu katanya. Nah, pada hari yang sudah ditentukan datanglah ya Ustadz ini. Terus untuk detail rukiahnya aku juga sedikit-dikit lupa sih mas. Tapi intinya ada gelas, ya gelas yang diisi air terus dikasih daun sirih, terus dibaca-bacain doa Daun gitu. sirih ya? Ya daun sirih sama pokoknya detail rukiahnya aku lupa. Oke. Gak tahu kok bisa. Nah terus airnya itu kalau ya diminum kan. Nah pas udah diminumkan itu langsung Ustadz itu yang satunya ya, temannya tukang sumur itu, coba deh pinjem tangannya satu, yang kanan apa yang kiri aku kasih gitu. Yang kanan salah, yang kiri sorry Gak apa-apa, yang kiri sorry yang kiri ya. sorry. Diralat gitu yang kiri. Ya aku kasih. Terus ini apa, deket urat jantung, tau nggak mas? Urat jantung itu yang deket telapak tangan. Iya. Urat jantung. Dia deketin ke mulutnya terus dihisap. Oh kayak dihisap. Nah pas dihisap Gitu. Kayak disedot gitu ya. Disedot. Ya gitu. Ya. Terus keluar itu kayak dibilang kawat ini, tapi dibilang paku terlalu tipis. Pokoknya ada muncul benda. Tuh. 3 di tangan kiri, 3 di tangan kiri, 2 di tangan kanan gitu kalau nggak salah ya. Aku Bentar, agak lupa. Ini keluar dari tangan ya, dari telapak tangan itu. Iya. Ya. Dari urat jantung itu. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa loh mas. Tapi ini kan Aku nggak ngerasain apa-apa. Ini siapa pernah dengar kalau Indra ini kan official kan ya. Nah itu lihat sendiri ya, keluar itu lihat sendiri. Aku ngerasain terus. Ya lihat, aku lihat itu ya, kata orang-orang sih dibilang jarum terlalu tipis, tapi aku nggak bisa lihat detail itu benda yang keluar apa. Jadi aku masih apa tuh yang keluar gitu. Aku ngerasain juga ada yang keluar, tapi aku nggak ngerasain sakit loh. Aku nggak ngerasain sakit, Sama cuma sekali ada nggak merasa sesuatu yang sakit. keluar. Mungkin kayak kerasa kayak ada yang di tangan itu kayak ada yang apa gitu dikit gitu. Ya dikit ada yang keluar sedikit. Oh, Enggak, apa kayak ngerasa kesemutan gitu? sakit atau perih gimana? Enggak. Tapi nggak buka tangannya ya? Biasa aja. Ya. Enggak, ya itu yang aku heran. Karena kalau jarum keluar dari ini kan pasti berdarah kan logikanya. Tapi ini enggak. Pas aku lihat tanganku, elok biasa, mulus, nggak ada luka atau gimana, nggak ada. Aku juga heran. Terus udah itu ternyata mamaku juga ada. Di mamaku juga ada satu, sama keluar kayak aku, tapi satu biji. Kalau aku 5 biji. Apa itu? Keluar apa itu? Sama. 5. Kalau mamaku 1. Ya sama, dibilang paku terlalu tipis, dibilang jarum kegedean gitu. Nah itu gini biasanya. Gitu. Ya. Kalau terus ternyata kalau ini biasanya kalau ada yang keluar seperti itu biasanya tuh kayak santet. Santet itu kan biasanya medianya itu paku, jarum, tapi itu masuk ke badan. Andaikan itu tidak dikeluarkan, kalau memang itu benar ada. Kalau yang gitu nggak dikeluarin itu bisa membuat bahaya, bahkan bisa sakit tapi non medis gitu. Iya. Badannya sakit. Terus kata ini apa? Kata ibunya temen aku kan dia indigo ya. Terus katanya Mahin itu nyasar pembuluh darah. Nyarinya pembuluh darah. Membunuh tapi pelan-pelan katanya gitu. Iya.
membunuh tapi pelan-pelan. termasuk selamat ini ya, nggak Katanya sampai gitu. terjadi Ya alhamdulillah. Atas izin Allah. dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum takdirnya, Ya. sihir seampuh apapun, dukun sesakti apapun itu pasti bisa kalah dengan takdir Allah. Karena apapun itu Ya. Nabi Muhammad saja pernah kena sihir itu. Nah, jadi kan Nabi itu dicuri rambutnya sama anak kecil yang diminta tolong oleh Labid al-Azam. Nah, itu orang Yahudi. Nah, itu sehingga dia Ya. Nabi itu sampai ngikut, lupa sholat. Dia sholat sih, tapi kayak bingung, udah sholat apa belum ya, gini. Nah, Nabi saja kena, apalagi kita manusia biasa kan gitu. Jadi Iya, makanya berbanyak zikir, berbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan ya mungkin ini sudah takdir kalau Indri ini selamat dari Iya. sihir dan juga ibunya. Alhamdulillah. Terus sekarang nggak pernah Iya. ngerasain apa-apa. Enggak, dan kata ustadznya sih memang ada yang iseng, tapi kok Ya, ustadznya bilangnya orang ada yang yang jahil maksud iseng. Orangnya Niatnya mau ke niatnya mau ke ibu aku, tapi pas orang itu ngirim sihirnya itu pas lagi mengandung aku, jadi kenanya ke aku gitu. berarti sampai keluar paku, terus kayak jarum, ada ya jarum ya tadi. Iya, dibilang gimana ya mas? Dibilang paku ketipisan, Tipis. tapi dibilang jarum, pokoknya Tapi masih mirip. dibilang paku kecil, ya dibilang paku kecil, dibilang jarum gede gitu. Apa ya? Nggak tahu. Ya, oke. Antara paku sama jarum lah intinya gitu. Itu dari Iya, Iya. dibungkus pakai kertas terus ke sungai. Iya, ini harus dibuang. Harus dibuang ke sungai. Buang ini ke sungai. Tapi setelah itu Terus kayak sesudah Rukyah itu kan pada pulang nih. Nah, terus mamaku pas jam 12 malam itu mamaku karena kan kata ustadznya ada air yang udah didoain gitu, harus disiram di teras di depan rumah pas tepat jam 12 malam. Aku juga udah tidur, tapi aku setengah sadar, aku dengar mamaku buka pintu, aku dengar ibu aku buka pintu, terus siram Bismillahirrahmanirrahim, siram. Aku dengar pure. Terus ada kejadian apa itu? pure. Nggak ada. Terus ya udah tutup pintu, udah selesai. Aku nggak ngerti itu buat apa. Ya itu gini biasanya. Kalau bentuk seperti itu untuk menetralisir satu, dan juga bisa saja untuk biar sihir itu lepas dari rumah itu, buhul-buhulnya hilang. Bahkan saya juga dulu waktu belajar ilmu hikmah itu juga saya pernah dapat dari teman, kalau menaburkan sesuatu itu bisa untuk mengembalikan sihirnya itu sendiri, jadi ke pelakunya gitu. Jadi kembali ke yang membuat jelek itu sendiri, jadi dikembalikan. Ya itu jadi itu waktu ngalami kayak gitu rasanya gimana? Kayak deg gitu, takut atau gimana? Nggak percaya, kayak mimpi gitu. Kayak mimpi ya. Kok aku gini sih, aneh banget ya. Iya, aku aneh banget, kok aku ini halu kayak gitu. Tapi sebelum kejadian seperti itu ya nih, sebelum kejadian keluar seperti itu, tapi sama makhluk gaib percaya nggak, kayak ya itu ya ada, cuman ya gimana lah gitu. Ada, bahkan aku juga ada satu lagi. Jadi kan waktu itu pas umur aku baru 1 tahun, lagi bangun rumah kan di sini, baru bangun rumah. Yes. Karena kan sebelumnya ibu bapak aku tinggalnya sama tua dari bapakku. Nah, pas umur 1 tahun kan bangun rumah, terus bapakku nemu batu sembarangan mungkin diambil rumah. Ya itu langsung ada yang ngikut, karena kan itu katanya
tempat beristirahat jin Ipri. Jin Ipri atau jin apa ya? Ifrit. Jin apa ya? Jin Ipri kalau nggak salah. Oh, Ya, iya Iprit. Ifrit ya. Iya. Itu berupa kepalanya aja. Kepalanya aja. Kepala itu ngikutin gitu. Iya, aku pakai karena waktu itu kan masih kecil ya. Jadi aku tutup selimut, dia ada di dalam selimut. Ih, Aku buka, ada banyak ngikutin, nakutin. Aduh ya Allah. nggak merinding. Kebayang sekarang, aduh ya Allah. Iya, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh astagfirullahaladzim. Aku ingat itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ih. Terus itu diobatin ya? Nah, ya terus aku kan ada rumah nenek kan cuma beberapa meter dari rumahku. Langsung aku dianterin ke rumah. Ini malam-malam ya. Langsung dianterin ke rumah nenek aku, terus langsung pengajian mendadak. Oh. Terus batu itu dikembalikan tengah malam. Sebenarnya belum dijadiin pondasi rumah, masih diletakin di depan rumah gitu. Terus batu itu dikembalikan di tempatnya, tapi tengah malam sendirian bapakku ke sana. Tengah malam ngembaliin batu itu. Setelah itu ya udah nggak ada lagi. Berarti ini sudah 2 kali ngalamin horor, bahkan masih umur 1 tahun aja Iya, sudah kena aduh. kayak gitu ya. Iya, aduh. Aduh ya Allah. Iya, ya itulah kisah pengalaman Mbak Indri ya, atau Teh Indri. Berhubungin orang sudah saya panggil Teteh, tapi yang penting bukan teh kopi atau teh melati gitu ya. Yang penting Aduh. Susu. teh susu. Nah, jadi Aduh. sahabat Kamis Misteri dimanapun berada, rahmatullah. Kalau ingin menjadi narasumber seperti Teh Indri diantaranya, seperti teman-teman yang lain juga. Kalau dulu ada Vivi, dulu juga ada yang lain juga lah, banyak lah ya. Bisa nanti hubungi saya, nanti ada di deskripsi, atau mungkin yang nanti mungkin barangkali ada yang kenal Mbak Indri, mungkin nanti ada yang nonton teman tanya, mungkin aku juga ada, boleh nggak ikutan? Nanti bantuin Mbak Indri ya. Gitu Iya, ya, siap. Nah, Ya, Oke. makasih ya Mas. Aduh, aku seneng Insya banget Allah, bisa berbagi. Oke. Nah, Ya. terima kasih sahabat semuanya yang ada di Ya, makasih. channel Tia Aditya Official. Sampai jumpa lagi di Kamis depan di dalam program Kamis Misteri. Saya Tia Aditya Swajah undur diri. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum.